Ya, pernah ada satu orang juga pedagang daging, ya, di pasar. Ini pedagang daging, dia berpuasa selama 20 tahun, puasa dahar, ya, puasa setahun penuh. Setiap hari dia puasa selama 20 tahun tanpa ada yang tahu. Bahkan istrinya nggak tahu. Artinya benar-benar disembunyikan. Puasa 20 tahun lillah. Jadi istrinya tiap hari ini bikinin bekal buat suami, sarapan atau makan siang. Dia bilang, suamiku, ini buat makan siang ente. Dikasih bungkusan isinya makanan untuk nemenin suaminya kalau nanti di pasar lapar, tinggal makan. Makanan udah disiapin sama istrinya. Dibawa. Padahal sang suami puasa. Dan dia laksanakan ini selama 20 tahun. Ya, subhanallah. Sampai itu makanan yang dibawakan oleh istrinya, itu sampai di pasar dibagiin buat fakir miskin, dikasih kepada pengemis, orang-orang membutuhkan. Jadi dia nggak makan, puasa dia. Syaitan nggak senang lihat orang kayak begini. Gimana caranya ngancurin pahalanya dia? Maka syaitan pun merubah wujudnya seperti wujud manusia, menyamar sebagai pembeli. Datang ke toko orang soleh ini. Kata syaitan, saya ingin beli daging setengah kilo. Berapa harganya? Maka dia pun menjual dengan harga pasar. Harganya sekian. Maka syaitan ini, yang merubah wujudnya kayak pembeli, bilang, wah terlalu mahal. Bisa nggak dikurangin? Maka orang yang pedagang ini, karena nggak mau ribet, nggak mau ruwet, ya udah deh dikurangin sedikit. Pembeli marah. Kok ngurangin sedikit? Tambahkan lagi dong. Dia bilang, ya sudah, saya kurangin. Dikurangin sampai harga yang tidak masuk akal. Harga rugi udah. Artinya udah, yang penting nih orang jalan selesai udah. Dikasih harga yang dia rugi si pedagang ini. Dikasih sekian harganya. Ya sudah, kata syaitan, saya beli. Maka mulai ditimbang. Ketika ditimbang setengah kilo, pembeli ngomong lagi, tambahkan dikit lagi dong dagingnya. Nah, udah nawarnya ngerugiin, terus minta nambah lagi ya, tambahkan lagi dong dagingnya. Kata pedagang, ya Allah, kasih potongin daging, kasih. Dia bilang, ya Allah, sedikit betul ngasihnya, tambahin yang banyak apa? Dia bilang, cukup ya fulan, kan harga sudah kita turunkan. Enggak, tambahin lagi. Syaitan mancing, sebab nih dari tadi kok nggak kepancing-pancing nih orang. Pakai ditambahin dikit lagi. Gal ya fulan ittaqillah, kata syaitan. Saya ini udah puasa 3 hari berturut-turut, ya, ikhlas karena Allah. Kau hanya memberikan makan sedikit, daging cuma sedikit, ente nggak bisa menghargai orang puasa. 3 hari loh saya puasa, kata syaitan. Mulai ya, syaitan tahu cara mainnya. Dia bilang, iya, tambahin dikit lagi. Dia bilang, la ilaha illallah, teriak syaitan, manggil orang sepasar. Semua orang ngomong, orang-orang pasar kumpul semua sini. Lihat nih pedagang kagak bener. Saya sudah puasa 3 hari karena Allah, melaksanakan ibadah taat kepada Allah, tapi dia nggak bisa menghargai ahli ibadah seperti saya. Dia cuma nambahin daging sedikit. Kemana penghargaan buat ahli ibadah? 3 hari loh saya puasa berturut-turut. Maka orang-orang makin heboh, sebab orang awam ini gampang terpancing ya. Dengan ucapan kayak gini ngikut aja. Wah iya nih, wah rame mulai. Orang-orang saling berbisik sambil mandangin tukang daging. Tukang daging makin kagak enak, nggak nyaman ini. Bang, iya saya tambahin dikit lagi. Sekarang udah mulai cemberut nambahinnya. Dia bilang, kalian lihat cuman sedikit ditambahkan. Ya fulan, 3 hari aku berpuasa karena Allah. Ini orang nggak kuat. Dia bilang, ente baru 3 hari udah sombong. Aneh, 20 tahun puasa kagak ada yang tahu, nggak sombong. Kata syaitan, nah udah cukup. Sekarang udah pada tahu kan semua, dia puasa 20 tahun berturut-turut. Lihat, syaitan cuma pengen itu tuh, buat dia riya, buat dia ujub, biar pahala yang sudah didapatkan digugurkan semuanya oleh Allah. Maka di sini ayolah habab, kalau kita idmarul khair, menutupi kebaikan, hanya lebih aman. Tapi ingat, syaitan bakal berusaha semaksimal mungkin menggugurkan pahala kita. Jangan kalah sama syaitan. Maka lebih baik tutup mulut, biar orang mencaci, biar orang menghina. Yang penting ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha alaika bi'idmaril khair li jami'il muslimin, kepada muslimin lainnya. Cuma juga bukan berarti ayolah ahbab kita jadi suudzon,
Kalau ngeliat orang sedekah minta disebutin nama, tolong ya, ini sedekah, nanti tolong bacain Fatihah buat orang tua saya. Fatihah buat ini. Terus kita, wah ini ria. Ini nggak boleh juga kita seuzon. Sebab ria itu penyakit hati. Ya, penyakit hati nggak nampak dengan kita. Kita nggak bisa menvonis ini ria, ini ujub, ini takabur, ini lala, nggak bisa. Ya. Yang kita lihat cuman zahir alamah, tanda, tapi apakah benar? Belum tentu. Ya. Belum tentu hadirin. Kadang seakan-akan dia menunjukkan itu kepada orang lain dengan tujuan yang lain. Dengan tujuan biar orang mencontoh dia, itu lain. Nah, makanya di sini nggak boleh kita menvonis orang. Orang kalau menunjukkan amalnya berarti ria, ujub lah, belum tentu. Cuman kita usahakanlah menutupi amal kita jangan sampai kelihatan orang. Hakada.